Seorang filsuf besar, Friedrich Nietzsche, pernah berkata, cinta itu misterius, namun di dalam setiap cinta selalu ada sedikit kegilaan. Dan di dalam setiap kegilaan selalu ada alasan. Kebanyakan pria menghabiskan seumur hidup mereka, mencoba memecahkan alasan itu dengan uang atau kepura-puraan. Mereka mengira pertahanan wanita adalah tembok baja yang harus dihancurkan dengan paksa, padahal pertahanan seorang wanita hanyalah sebuah tirai sutra yang menunggu untuk disingkap oleh tangan yang tepat. Hari ini saya tidak akan memberi Anda tips kencan murahan. Saya akan memberikan Anda kunci psikologis berupa 5 kalimat terlarang. Kalimat yang jika diucapkan dengan nada yang tenang, akan membuat wanita merasa tidak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Dia akan merasa bahwa jiwanya telah dibaca. Dan dalam ketidakberdayaan emosional itu, dia akan berserah sepenuhnya pada kendali Anda. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke kalimat pertama, pahamilah apa yang dikatakan oleh Sigmund Freud, bapak psikoanalisis. Kata-kata memiliki kekuatan magis. Mereka dapat membawa kebahagiaan terbesar atau keputusasaan terdalam. Wanita adalah makhluk yang hidup dalam resonansi. Mereka tidak hanya mendengar apa yang Anda katakan, mereka merasakan berat di balik kata-kata itu. Alasan mengapa pertahanan mereka runtuh bukan karena Anda pintar bersilat lidah, tetapi karena Anda mampu menyentuh titik paling sensitif dalam psikologi manusia. Kebutuhan untuk benar-benar dilihat. Saat Anda menggunakan kalimat-kalimat ini, Anda sedang melakukan pembedahan pada egonya. Anda sedang menyingkirkan topeng sosialnya dan bicara langsung pada insting dasarnya. Ingat, pemimpin yang hebat tidak perlu berteriak untuk ditaati. Dia hanya perlu berbisik pada tempat yang tepat. Kalimat pertama. Aku melihat apa yang selama ini coba kamu sembunyikan dari dunia. Dan sejujurnya, itu bagian favoritku darimu. Carl Jung pernah berkata, seseorang tidak akan tercerahkan dengan membayangkan figur-figur cahaya, tapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Setiap wanita memiliki sisi gelap, rasa tidak aman, ambisi yang tertahan, atau luka masa lalu. Kebanyakan pria lari dari kegelapan itu, tapi ketika Anda justru memfavoritkannya, Anda melakukan sesuatu yang revolusioner. Anda memberinya izin untuk menjadi dirinya sendiri seutuhnya. Di saat itulah tembok pertahanannya bukan runtuh karena diserang, tapi karena dia merasa tidak perlu lagi menggunakannya di depan Anda. Kalimat kedua, ceritakan padaku hal yang paling memalukan dalam hidupmu, dan saksikan bagaimana aku tetap menghormatimu dengan cara yang sama. Albert Camus menulis, jangan berjalan di belakangku, aku mungkin tidak memimpin. Jangan berjalan di depanku, aku mungkin tidak mengikuti. Berjalanlah di sampingku dan jadilah temanku. Dengan kalimat ini Anda menawarkan posisi di sampingnya. Wanita sering menahan kejujuran karena takut kehilangan harga diri. Saat Anda memberikan jaminan bahwa rasa hormat Anda tidak akan goyah, Anda sedang meruntuhkan ketakutan terbesarnya. Dia akan mulai menumpahkan rahasianya. Dan secara psikologis, kepada siapa seorang wanita berbagi rahasia, kepada orang itulah dia menyerahkan otoritas emosionalnya. Kalimat ketiga, kamu sudah terlalu lama menjadi kuat untuk semua orang. Di sini bersamaku, lepaskan bebanmu. Aku yang akan menjaganya. Kutipan dari Victor Hugo mungkin bisa menggambarkan ini. Kebahagiaan tertinggi dalam hidup adalah keyakinan bahwa kita dicintai. Dicintai karena diri kita sendiri atau lebih tepatnya, dicintai meskipun diri kita sendiri. Dunia modern menuntut wanita untuk menjadi prajurit, namun sekuat apapun seorang wanita, ada bagian dari dirinya yang merindukan sosok pelindung. Saat Anda menawarkan untuk menjaga bebannya, Anda bukan hanya bicara soal masalah hidup, Anda bicara soal menyerahkan dominasi. Di bawah perlindungan Anda, dia akan merasa tenang untuk menjadi feminin kembali, dan dalam kefemininan itu terdapat penyerahan total. Kalimat keempat, aku tidak butuh tahu apa yang kamu lakukan hari ini. Aku ingin tahu satu hal yang sedang memenuhi pikiranmu, yang bahkan kamu sendiri takut untuk mengatakannya. Seorang penulis legendaris Virginia Woolf pernah berujar, setiap orang memiliki dunia di dalam dirinya yang tidak diketahui orang lain. Kebanyakan pria terjebak pada permukaan. Mereka bertanya tentang cuaca, pekerjaan, atau hobi. Itu adalah cara tercepat untuk dilupakan. Dengan menanyakan apa yang ditakutkan oleh pikirannya, Anda telah melakukan penetrasi mental. Anda telah menunjukkan bahwa
Anda memiliki kedalaman intelektual untuk mengimbangi emosinya. Dia akan merasa terhubung pada level yang tidak pernah dia rasakan dengan pria lain sebelumnya. Kalimat terakhir yang paling tajam. Aku tahu ada bagian dari dirimu yang sedang berperang hebat agar tidak jatuh terlalu dalam padaku. Tenang saja, aku menyukai perlawananmu. Ini mengingatkan kita pada kata-kata Oscar Wilde, segala sesuatu di dunia ini adalah tentang seks kecuali seks itu sendiri. Seks adalah tentang kekuasaan. Kalimat ini adalah tentang kekuasaan psikologis. Anda tidak meminta cintanya. Anda menyatakan bahwa dia sedang berperang melawannya. Ini menciptakan efek psikologis di mana dia mulai memvalidasi perasaan tersebut di dalam kepalanya sendiri. Dia akan merasa bahwa Anda sudah menang. Dan biasanya, wanita yang merasa prianya sudah menang secara mental akan berhenti melawan dan memilih untuk pasrah pada kenyamanan itu. Ilmu pengetahuan tentang kata-kata adalah ilmu tentang jiwa. Namun ingat, seperti yang dikatakan Rumi, angkatlah kata-katamu bukan suaramu. Adalah hujan yang menumbuhkan bunga, bukan guntur. Gunakan kalimat-kalimat ini dengan ketenangan hujan, bukan dengan kekasaran badai. Biarkan suara ini menjadi pengingat bahwa kekuatan sejati ada pada ketenangan dan pemahaman. Jika Anda merasa video ini memberi Anda perspektif baru tentang cara menaklukkan hati dan pikiran, tekan tombol like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, saya adalah pemimpin. Sampai jumpa di puncak dominasi.